Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini aku mau mempresentasikan tentang PowerPoint aku yang judulnya Negara Hukum dan HAM. Sebelumnya kan kita pernah ya mendapat materi ini di SMP, di SMA juga pernah, diulas kembali di SMA atau SMK juga pernah. Nah, sekarang ini aku mau menjelaskan sedikit aja apa sih negara hukum itu, apa sih yang dimaksud dengan negara HAM, yang dimaksud dengan HAM, maksud apa gitu. Terus yang istilahnya itu kayak apa aja gitu yang ada di negara hukum dan HAM akan aku bahas secara tuntas di video kali ini. Kalian simak terus ya. Jadi di presentasi aku kali ini yang pertama ada pengertian negara hukum, yang kedua ada ciri-ciri dan tipe negara hukum, yang ketiga ada pengertian hak asasi manusia, yang keempat ada macam-macam dan dasar hukum hak asasi manusia, yang kelima ada hubungan negara hukum dan hak asasi. Jadi yang pertama ada pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum ini menurut Aristoteles yaitu merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri yang pertama yaitu peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuasaan itu tidak memiliki kekuatan yang lain gitu dan tidak memihak. Jadi di sini tuh tetap ada peradilan, tetap bebas juga, tapi itu masih dalam pengaruh kekuasaan atau kekuatan, tapi tidak memihak gitu. Jadi tidak mengikat antara yang satu dengan yang lainnya begitu. Terus yang kedua ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga ada jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukum dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan dapat dalam melaksanakannya gitu. Aku lanjut lagi. Yang ketiga ada tipe-tipe negara hukum. Yang pertama, negara hukum itu bersifat liberal. Artinya itu di sini gini. Tipe ini tuh menghendaki agar suatu negara berstatus pasif. Yang dimaksud berstatus pasif ini itu adalah artinya bahwa suatu negara itu harus tunduk dalam peraturan negara, penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Aku lanjut lagi. Yang kedua ada negara hukum formal. Nah, di mana negara hukum formal ini itu adalah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan dengan undang-undang gitu. Jadi hukum formal ini tuh sifatnya itu langsung dari rakyatnya gitu, langsung dari pengesahan rakyatnya. Jadi segala tindakan apapun tidak memerlukan bentuk hukum gitu. Kalau misal di negara hukum formal. Yang ketiga ada negara hukum material, di mana negara hukum material ini tuh adalah perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formal tadi, yaitu tindakan penguasa harus berlandaskan undang-undang yang berlaku asas legalitas atau dalam negara hukum material. Indonesia adalah negara hukum, di mana negara hukum yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimasukkannya dalam ketentuan ini yang dalam bagian undang-undang menunjukkan bahwa semakin kuatnya besar hukum. Dasar-dasar hukum HAM. Yang pertama ada pengaturan HAM dalam undang-undang negara. Yang kedua ada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa tercantum pada alinea ke-12. Yang ketiga ada pertama buka undang-undang. Yang keempat ada hak asasi manusia sebagai warga negara yang termuat di dalam undang-undang pasal 27, 28, dan 28 Do ayat 3 dan pasal 30 dan 31. Hubungan antara negara hukum dengan HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan HAM harus dipertahankan. Karena ciri negara kita itu adalah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hukum yang melindungi HAM ini adalah hukum tanpa hak tidak ada gunanya.
Dan tanpa HAM, tanpa hukum nggak akan sia-sia. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian dari saya, presentasi saya hari ini. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya tentang presentasi saya yang sudah saya tampilkan tadi, monggo nanti ditulis di bawah atau kita diskusikan melalui Google Meet saat perkuliahan saya nanti. Terima kasih semuanya sudah menyimak video presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dari ucapan saya atau dalam penulisan di PowerPoint saya minta maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.